Ya. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Giawan, narasumber kita hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir meskipun berbeda hari dari sharing Selasa biasanya. Tapi kalau mungkin melihat narasumber dan juga topiknya, ini termasuk cukup banyak Pak, karena langsung biasanya kita mulai antara 7.40, nah belum sampai 20 Pak. Ini sudah berapa ini? Sudah sekitar berapa peserta ini? 40 Pak. Nah, jadi ini mungkin isunya menarik, sensitif, dan masih hot untuk teman-teman semua. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Giawan dan teman-teman sudah berkenan hadir. Dan ini adalah seri ke-55 dari sharing Selasa. Dan kali ini kita mengambil topik terkait dengan praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan. Saya yakin ini banyak menjadi perhatian karena perselisihan itu memang tidak kita harapkan, tetapi kalau tidak dilakukan dengan baik, tepat, mungkin malah menjadi kontraproduktif bagi perusahaan. Karena itu, dari berbagai pertanyaan di sesi-sesi sebelumnya dan juga dengan diskusi beberapa teman, nah, saya coba mencari narasumber yang tepat dan bertemulah dengan Pak Giawan. Beliau ini narasumber kami pada waktu saya di Sulawesi Selatan, dan kalau Bapak Ibu mencari informasi tentang kader norma tenaga kerja, mungkin juga beberapa referensi terkait dengan ILO, nama beliau ada di Google. Kalau kita Google tuh ada nama Bapak Giawan Dusa. Izin memperkenalkan dulu kegiatan terkait dengan sharing Selasa. Ini adalah kegiatan yang sudah berjalan sejak Februari 2021 dan berbagai narasumber kita coba hadirkan untuk sharing dan memberi insight dari pengalaman-pengalaman dan juga dari apa yang menjadi pelajaran sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Saat ini kami masih mencapai 95% persepsi positif dan mudah-mudahan akan selalu bisa terjaga, baik dari komitmen, narasumber kita ini sangat-sangat komitmen, maunya sharing-sharing ringan tapi materinya berat-berat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan juga berpartisipasi aktif. Sharing Selasa sendiri disupport oleh PT Klik Kreasi Lintas Indonesia Kompeten dengan berbagai produk dan layanan terkait dengan pelatihan dan juga sertifikasi, selain juga konsultasi bisnis dan beragam kegiatan lainnya. Dijalankan dari head office di Jalan Rerongan Sarupi, Jumbelit. Bisa diakses melalui www.bersamaklik.com. Sedikit membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, Bapak Giawan Dusa, Sarjana Hukum, M.Hum. Beliau ini adalah pegawai negeri sipil di Disnaker Trans Sulawesi Selatan. Kemudian saat ini sebagai fungsional pengawas ketenagakerjaan, ahli madya, dan juga pernah menjadi Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan di 2018. Cukup panjang riwayat beliau, kurang lebih sejak tahun berapa ini Pak? Tahun 94 kali. 94 Pak ya, sudah dari tahun 94.
Jadi lebih baik kita belajar langsung dari Pak Giawan daripada didatangi Pak Giawan. Karena beliau adalah fungsional pengawas tenagakerjaan, S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Berbagai diklat terkait dengan pengawasan, kemudian S43, dan yang paling sering saya temukan beliau sebagai narasumber di norma ketenagakerjaan. Jadi termasuk narasumber dan asesor ini Pak ya, kalau saya baca ya. Baik. Selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Pak Giawan, ada baiknya kita berdoa, mendoakan seluruh rekan, saudara, siapapun yang kita kenal, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, untuk selalu sehat, selalu kuat, karena meskipun katanya landai, tapi masih saja saya dengar beberapa teman masih terkena COVID, berbagai variannya, mudah-mudahan bisa segera sembuh, bisa kembali produktif dan sehat seperti sedia kala. Baik, saya teruskan ke Pak Giawan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, Pak Wayan, suara saya kedengaran Pak Wayan? Bagus, Pak. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi malam ini. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat bukan hanya untuk kita masing-masing tapi juga buat umat. Saya dihubungi Pak Wayan dan diminta untuk kita berdiskusi tentang topik yang dimajukan ini. Saya serta-merta saya bilang insya Allah Pak Wayan yang penting penyelesaian waktu. Alhamdulillah malam ini bisa kita wujudkan ini Pak Wayan. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan materi sebagaimana yang sudah kita lihat seri hubungan industrial ini terkait dengan praktik penyelesaian hubungan industrial di perusahaan. Izinkan saya memulai, Bapak Ibu. Saya mengambil judul seperti ini. Oke. Bapak Ibu, sering berlarutnya penyelesaian perselisihan yang terjadi di dalam hubungan kerja, antara lain disebabkan oleh tidak dipahaminya kamar. Saya nyebutnya kamar. Penyelesaian kasus yang bersangkutan. Ya. Hal tersebut dipicu oleh anggapan bahwa setiap penyelesaian perselisihan melalui mekanisme PPHI yang Bapak Ibu kenal dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terutama terkait dengan tafsir terhadap perselisihan hak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dipahaminya macam hukum acara dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Ya. Nah, tanpa disadari, kondisi tersebut menimbulkan hidden cost ya bagi perusahaan dan ketidaknyamanan bagi pekerja atau buruh. Berdasarkan sifat hukumnya, perselisihan atau sengketa ketenagakerjaan dapat dibedakan atas 3 ini. Ada yang bersifat perdata, bersifat pidana, dan bersifat administratif. Pak Wayan, mohon nanti kalau ada yang ingin bertanya, kita langsung saja gitu ya. Baik, Bapak Ibu, Ya, silakan nanti. Kalau ini langsung saja ya. Ya, atau melalui chatbox boleh. Boleh. Tuliskan, ya. Nanti saya bacakan. Sengketa perdata sebagian penyelesaiannya melalui peradilan perdata.
Saya katakan sebagian karena sebelum masuk ke peradilan perdata itu masuk ke pengadilan hubungan industrial, itu diawali dulu dengan mekanisme bipartit, lalu tripartit. Setelahnya kemudian masuk ke pengadilan perdata. Kalau kasus pidana, penyelesaiannya melalui peradilan pidana. Kemudian terkait keputusan administratif, penyelesaiannya melalui peradilan tata usaha negara. Nah, saya percaya selama ini Bapak Ibu bergulut ini pasti fokusnya di Undang-Undang Nomor 2 gitu. Nah, mari kita lihat penyelesaian perdata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, subjek hukumnya itu pengusaha dan atau gabungan pengusaha di satu sisi dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh di sisi yang lain. Subjek hukumnya itu. Nah, kita tahu bersama objek perselisihannya ada 4. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Kita lihat, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP atau PKB. Ya. Kepercayaan ini saya kutip dari undang-undangnya ya, Bapak Ibu. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dari hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP dan PKB. Nah, di sini mulai masalah nih karena tidak banyak yang memahami apa itu syarat-syarat kerja. Kalau Bapak Ibu buka ketentuan perundang-undangan, biasanya pengertian itu adanya di pasal 1. Tetapi kalau Bapak cari di berbagai perundang-undangan tidak ketemu nih apa itu syarat-syarat kerja. Ini hanya dapat ditemui di dalam penjelasan pasal 111. Ya, di ayat 3 di huruf C-nya itu baru kita ketemuan apa itu syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah hal yang belum diatur di dalam perundang-undangan. Nah, Maaf Pak Jawan, ya silakan. sepertinya slide-nya belum berganti Pak, masih di pendahuluan. Oh begitu? Iya. Waduh, untung cepat di ini ya. Ya, udah Pak. Sudah bergerak ya? Udah bisa scroll Pak. Oke, makasih. Oke, makasih. Baik, saya ulang ya kalau begitu. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa berlarutnya penyelesaian-penyelesaian yang terjadi dalam hubungan kerja antara lain disebabkan oleh tidak dipahaminya kamar penyelesaiannya. Ini harusnya pakai hukum yang mana ini? Gitu. Hal itu bisa dipicu oleh satu, anggapan bahwa setiap perselisihan penyelesaian melalui mekanisme PPHI. Yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu, terutama terkait dengan tafsir terhadap perselisihan hak. Yang kedua, tidak dipahaminya macam hukum acara dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Nah, ini menimbulkan bagi perusahaan menimbulkan hidden cost dan bagi pekerja atau buruh ini menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Ya, memicu konflik lebih besar. Ya. Nah, berdasarkan sifat hukumnya, perselisihan atau sengketa ketenagakerjaan itu dapat dibedakan atas 3. Sebenarnya hanya 2, tapi di sini saya jadikan 3. 2 itu bersifat privat dan publik. Publiknya 2, pidana dan administratif. Ya. Jadi saya jadikan 3 menjadi bersifat privat atau perdata, bersifat pidana dan administratif. Sengketa perdata, sebagian penyelesaiannya melalui peradilan perdata. Kenapa saya bilang sebagian penyelesaiannya melalui peradilan perdata? Karena didahului dengan mekanisme bipartit, kemudian tripartit, baru masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nanti di dalam pengadilan hubungan industrial itu mekanismenya mekanisme hukum acara perdata. Makanya saya katakan penyelesaian melalui peradilan perdata. Nah, kasus pidana penyelesaiannya melalui peradilan pidana. Lalu keputusan administratif penyelesaiannya melalui peradilan tata usaha negara. Nah, kita mulai dengan penyelesaian perdata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Subjek hukumnya pengusaha atau gabungan pengusaha,
dan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Subjek hukumnya itu. Objek perselisihannya 4. Saya yakin Ibu Bapak juga sudah familiar dengan ini. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan perselisihan hak? Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Nah, ini kalau sekarang ini sudah mulai ramai nih soal dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, mulai ramai nih perbedaan pandangan ini terkait dengan misalnya nilai pesangon. Ya, kita bahas misalnya mana yang dipakai sekarang. Kalau dulu PKB-nya atau PP-nya itu di dalamnya mengacu pada normatif Undang-Undang Nomor 13, terbit Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana yang berlaku? Sebagian perusahaan mengatakan ikut norma yang baru. Ya, pekerja mengatakan tetap norma yang lama Undang-Undang 13. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, mana penjelasannya? Itu nanti kita jelaskan ya. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dari hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK, PP, dan PKB. Bapak Ibu yang di sini hal yang menarik bahwa sebenarnya PP dan PKB atau perjanjian kerja itu dibuat dalam rangka satu meneruskan apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi misalnya begini. Di dalam pasal 77 yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dirubah, tapi nilainya sama. Misal, dikatakan bahwa waktu kerja itu ada 2. Kalau dia 6 hari kerja, 7 jam per hari, 40 jam seminggu. Kalau dia 5 hari kerja, 8 jam per hari, 40 jam seminggu. Undang-undang tidak mengatur kapan dimulai hari pertama sampai hari ke-5 atau hari pertama hari ke-6. Kapan dimulai jam pertama sampai jam ke-7 atau jam ke-8 itu. Itu diserahkan dalam PP dan PKB pengaturannya. Itu yang dimaksud meneruskan. Ya. Atau mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Itu yang dimaksud dengan syarat-syarat kerja. Misalnya, undang-undang hanya mengatur upah minimum. Upah di atas upah minimum itu tidak diserahkan pada mekanisme di perusahaan. Ditetapkan misalnya mulai struktur dan skala upah. Bagaimana merumuskan itu harusnya diatur di dalam PP dan PKB-nya atau menjadi bagian dari PP atau PKB. Saya menyebutnya begini. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu yang diatur satu yang berada pada garis comply. Ya, kalau saya bikin garisnya, maaf saya lupa tadi Pak Wayan, saya gambarkan saja nanti saya buat begini ya. Bapak Ibu sebentar saya. Ini kadang-kadang kalau ngajar di sistem seperti ini, saya buat. Nah. Bapak Ibu mohon izin, saya terpaksa pakai begini nih Pak Wayan, nggak apa-apa ini kita. Nah, Ya, kalau Pak. kalau ini garis kepatuhan dan ini garis normatif, artinya undang-undang mengatur seperti ini di sini. Ini garis normatif. Nah, kalau pengaturan itu sama dengan perundang-undangan, hampir tidak ada masalah dari aspek hukumnya. Tapi kapan dia mengatur di bawah, saya mengatakan itu berada pada wilayah critical area. Nah, yang kepentingan itu ini di atas normatif. Ini. Nah, kadang-kadang mengatur di atas normatif itu yang juga menimbulkan perselisihan. Ya. Nah, seringkali juga di sini terjadi. Jadi bukan hanya garis normatifnya, tapi bukan hanya soal critical area yang menjadi persoalan, tapi banyak sekali perselisihan itu lahir karena pengaturan di atas normatif yang tidak disepakati. Ya. Lalu perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ini juga menarik karena dikatakan pengakhiran gitu. Padahal yang jadi soal adalah hak-hak dalam pengakhiran juga harus dipersoalkan. Kadang-kadang sepakat untuk pisah, tapi nilainya belum gitu. Lalu perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh, ya,
dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan ya. Nah, ini mekanisme penyelesaiannya Bapak Ibu. Ya. Itu sebelum proses pengadilan tadi. Ya. Nah, itu mekanismenya bipartit dulu. Kemudian kalau dia sepakat, itu dibuat PB-nya, persetujuan bersama. Lalu kemudian mendapat penetapan PHI. Ada sebagian yang tidak menetapkan. Apa pentingnya ini? Ini untuk bukti ke depan. Saya menyarankan setiap PB itu sebaiknya dibuat dimintakan penetapan di PHI agar supaya kekuatan hukumnya itu bisa dibuktikan nanti. Nah, kalau dia gagal perundingan itu, ya itu dicatatkan ke Disnaker setempat. Pilihannya ada 3, mediasi, konsiliasi atau arbitrasi. Menentukan ke mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi itu para pihak punya hak. Tapi secara empiris yang saya lihat selama ini semua kasusnya lebih banyak memilih mediasi itu. Penyelesaian dilakukan oleh mediator. Ya. Saya belum mendapatkan ada kasus yang masuk ke konsiliasi dan arbitrasi. Ini pilihan. Lalu kembali tadi Bapak Ibu, kalau mekanisme mediasi itu melahirkan produknya nanti, kalau di atas tadi bipartit melahirkan PB, persetujuan bersama, kalau dalam mediasi nanti, kalau sepakat itu mengeluarkan anjuran ya, ada anjuran dikeluarkan. Kalau para pihak setuju dengan anjuran, menerima, kalau tidak nanti pihak yang tidak menerima itu bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa langsung nanya, Pak. Silakan Pak, silakan. Muji, Pak. Nanya, Pak. Silakan Pak Muji, dari mana? Dari Solo. Solo, ya, monggo Pak. Ini Solo. Ini Pak, misalnya ada perselisihan, misalnya ada kasus lah. Sebenarnya kasus ini secara undang-undang jelas, misalnya penipuan gitu ya. Ada buktinya, ada audit, sudah ada buktinya. Setelah kita bipartit, karyawan tersebut nggak mau tanda tangan, Pak. Ya. Udah jelas kan melanggar yang itu kesalahan berat. Serius ya, kesalahan Ya. berat ya, atau kesalahan serius ya. Iya. Nah, itu sudah jelas, sudah kita tunjukin, ini di PP-nya ada, undang-undangnya juga ada, tapi karyawan nggak mau, Pak. Nah, ini kita memang catatkan ke Disnaker. Nah, setelah itu kan nunggu nih, Pak, perlu mediasi ya, Pak. Nah, ini gaji kalau kita tidak bayar, gimana, Pak? Atau nanti ya kalau memang sudah selesai kita akan bayar nanti gitu. Atau jadi mereka ya sudah nggak kerja itu. Cuma kalau gaji kita nggak bayar, seperti apa gitu, Pak? Makasih, Pak. Iya. Bapak, mengenai kesalahan berat ini, memang ada koreksi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Baru bisa dikenakan kalau sudah ada putusan yang ingkrah. Gitu. Dan di dalam ketentuan perundang-undangan disebutkan bahwa sepanjang belum ada penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Gitu. Karena itu sepanjang itu belum selesai, memang kewajiban masing-masing pihak harus dilaksanakan, Pak. Mohon itu, maaf, Pak. Iya. PP yang baru adalah kesalahan serius, Pak. Iya, tetapi dalam PP yang baru, makanya tadi saya katakan, kalau di dalam PP yang baru kan syaratnya harus diatur di dalam PP dan PKB. Jadi pada dasarnya pemberlakuan itu karena disepakati. Kalau belum diatur di sana tidak serta-merta bisa kita terapkan, Pak, karena putusan Mahkamah Konstitusi masih berlaku. Ini sudah diatur di PP, Pak. PP-nya ada kesalahan itu serius dan kita ada itu PP ini kesalahan serius. Kita PHK dan pesangonnya pun ada, dapatnya kan uang pisah. Gitu. Iya, karena itu kemudian disebut perselisihan hak karena ada perbedaan penafsiran dan penerapan, Pak. Itu masalahnya. Jadi
karena itu disebut perselisihan hak. Sebenarnya kalau tidak disebut perselisihan hak itu karena memang terhadap hal tersebut ada perbedaan penafsirannya. Kalau tidak ada ya nggak masalah. Karena ada jadi bukan karena mau dan tidak mau, tapi karena di situ dipandang ada perbedaan penafsiran atau penerapan terhadap apa yang ada di dalam undang-undang, perjanjian kerja, PP ataupun PKB. Itulah sebabnya sehingga kemudian menjadi dasar untuk ini menjadi perselisihan. Karena memang definisinya begitu, Pak. Bahwa Bapak mau menerapkan PP PKB tinggal pembuktian di dalam prosesnya nanti. Kalau dia sepakat tidak ada masalah sebenarnya, bukan perselisihan itu Pak namanya. Tapi karena dia tidak sepakat maka melahirkan apa yang disebut perselisihan hak. Nanti kemudian dalam prosesnya aspek pembuktian menjadi penting. Itu ya Pak. Jadi Oke. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. Ada pertanyaan di chat ini. Ya, baru saya baca dari Marlina Bekti. Ya. Izin bertanya, bagaimana baiknya ketika kita harus memilih mediasi, konsiliasi, atau arbitrase? Itu pilihan sebenarnya para pihak. Berarti tetap kesepakatan para pihak itu untuk memilih jalur yang mana. Nah, masalahnya adalah tadi secara empiris faktanya menunjukkan sekarang ini sebagian besar masih memilih ke mekanisme mediasi. Jadi ini harus ada mekanisme kesepakatan di dalam oleh para pihak itu. Ya, dan lalu kemudian apakah di tempat Ibu ini maaf ya Ibu tadi ya. Ya, Bu Marlina Bekti ini apakah di tempat Ibu memang mediator dan arbitrator dan konsiliator itu ada? Ya, itu juga jadi soal karena harus ada juga mereka yang disebut sebagai konsiliator dan mediator. Tetapi intinya adalah itu pilihan. Silakan disepakati mau ke mediator atau ke konsiliator atau arbitrator. Begitu Bu ya. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Izin tanya Pak. Silakan Pak. Yermi Pak. Siapa Jermi? Iya, izin Pak. Berarti mengenai putusan konstitusi tadi, Mahkamah Konstitusi tadi, tentang kesalahan berat itu bisa dieksekusi setelah mendapatkan inkrah. Iya. Sepanjang belum dalam PP atau PKB yang terbaru, sepanjang belum mengatur itu berarti berlaku ya Pak ya ketentuan itu? Iya dong, kan kita masih tetap mengacu yang ketentuan itu, Bu. Artinya begini, kalau dia diatur dalam PP PKB berarti para pihak menundukkan dirinya pada kesepakatan yang mereka buat gitu. Oke Pak. Ya. Kasih Pak. Terima kasih. Izin Pak ikut bertanya Pak, nyambung silakan, Pak. Silakan Pak. Nyambung Pak Muji dan Pak Yermi tadi. Artinya begini Pak, kalau saya melihatnya itu kan sebetulnya perselisihan PHK ya, karena perbedaan penafsiran kesalahan mendesak tadi ya. Iya. Hanya klausulnya aja dibedakan. Persoalannya beberapa PP dan PKB itu walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan itu batal demi hukum, ketika itu dicantumkan ke PP dan PKB, itu sudah berlaku ya Pak. Artinya ketika itu diterapkan, seharusnya itu memiliki legal standing yang cukup Pak. Sehingga kalau memang terjadi perselisihan, jadi perselisihannya itu perselisihan PHK. Bukan kepentingan, bukan hak. Bukan kepentingan. Iya, tetapi kan begini Pak tadi ya. Perselisihan itu terjadi karena ada ketidaksesuaian pandangan terhadap hal tersebut. Ya. Jadi sepanjang mungkin spesifik Pak Muji tadi ya, ketahuan. Dia ketahuan mencuri di kantor, sudah membuat berita acara, sudah mengakui dan lain-lain. Iya. Dan kita lakukan PHK gitu. Iya. Tapi kalau dia menolak kan tetap saja mekanismenya menjadi apalagi di dalam disebut perselisihan itu kan tetap harus ada tidak ada PHK tanpa penetapan pengadilan hubungan industrial. Kan itu intinya, Pak.
Sehingga kemudian dari aspek hukumnya tidak serta-merta kalau ada perlawanan dari sana, Pak. Jadi aspek pembuktian menjadi penting, kembali lagi menjadi diperlukan. Hanya kemudian memang acuan kita untuk menjatuhkan PHK, alasan PHK-nya adalah PP dan PKB yang sudah kita buat itu. Tetap saja mekanisme penyelesaian perselisihannya harus dilalui. Baik Pak, terus yang terakhir terkait masih itu kan yang diubah di Undang-Undang 13-nya. Sementara di Omnibus Law itu dicantumkan lagi dan itu belum ada judicial review-nya lagi gitu. Iya, tapi kan putusan Kan MK, kalau pandangan saya putusan MK-nya juga kan belum pernah dicabut. Tetapi meskipun dia diatur di dalam PPPKB, diarahkan oleh Undang-Undang Omnibus Law, dimasukkan di dalam PP-nya, tetapi kan tetap saja esensinya disebut perselisihan gitu. Izin Pak Giawan. Ya, jadi disebut perselisihan itu karena tidak ada kesesuaian. Izin Pak. Monggo, Pak. Ya, izin saya masuk Pak Ardiansa Pak. Silakan Pak Ardiansa. Ya, jadi menurut saya begini. Jadi memang berkaitan dengan perselisihan ini, termasuk perselisihan PHK ini kan banyak terjadi di lapangan nih. Iya. Nah, salah satu poin pentingnya adalah bagaimana ketika terjadi kesalahan berat, kemudian di PHK gitu ya, sementara tidak mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Bahwa PHK karena kesalahan berat itu hanya bisa diputuskan ketika kemudian sudah ada penetapannya dari pengadilan. Kan seperti itu mekanismenya. Rule of the game-nya seperti itu. Menurut saya prinsipnya sederhana. Bahwa ketika itu diatur di dalam PP, maka sesungguhnya PP itu batal demi hukum. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Secara hierarki hukum itu mengajarkan demikian. Ya, bahwa ketika ada isi PP yang bertentangan dengan Undang-Undang 13 atau undang-undang yang ada di atasnya, maka isi PP itu batal demi hukum. Artinya proses PHK itu tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir seperti itu, Pak. Terima kasih. Clear Pak Indra. Itu ketika rezimnya Undang-Undang Nomor 13 gitu. Tapi di dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja kan ada ruang untuk disebut dengan alasan mendesak itu. Itu yang diakomodir di dalam undang-undang yang baru ini. Nah, karena itu kemudian tetapi tidak serta-merta dia berlaku, harus diakomodir dalam PP dan PKP. Jadi sifatnya menjadi kesepakatan para pihak. Hanya tadi esensinya juga kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam PP, dia menjadi aturan yang kalau disepakati maka dia berlaku. Tapi kalau ada yang tidak sepakat kan muncul kata perselisihan itu. Sehingga dia tetap saja menjadi belum final dia kalau ada pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan tersebut, berarti harus melalui proses pembuktian. Proses pembuktiannya tetap saja mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 itu tadi. Itu masalahnya tadi. Sehingga pertanyaan ini muncul, bagaimana kalau kita mengacu ke amanah dari Cipta Kerja gitu. Ya. Nah, saya berpandangan bahwa kalaupun sudah dimuat dalam PP dan PKB, sepanjang tidak, sebenarnya kan esensinya adalah kalau tidak ada kalau ada kesepakatan selesai itu barang. Tetapi karena tidak ada kesepakatan maka dia menjadi perselisihan. Nah, acuannya di mana? Acuannya di mana? Itu yang harus dibuktikan di dalam mekanisme perselisihannya. Ya. Jadi tetap saja dia menjadi disebut perselisihan karena ada ketidaksepakatan di situ. Ya, penolakan. Itu ya, Pak ya. Pak Ardiansa, terima kasih masukannya bahwa di dalam Undang-Undang 13 clear itu, Pak. Tidak ada PP PKB yang boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Kalau mekanismenya clear ya, Bapak Ibu ini. Dalam pengadilan hubungan industrial berarti sudah masuk kita pada setelah mediasi tidak bisa ada kesepakatan,
atau dalam proses arbitrasi tidak ada kesepakatan, dalam proses konsiliasi tidak ada kesepakatan, naik dia. Ya. Pengadilan umum administratif itu merupakan bagian dari pengadilan negeri. Majelis hakim terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc, ya, dari SP dan pengusaha. Nah, SP, organisasi pengusaha dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya, mengacu pada hukum acara perdata. Nah, ini juga di dalamnya begitu masuk kepada pengadilan hubungan industrial, mekanismenya sudah mekanisme hukum acara perdata. Ya, bisa berupa putusannya, bisa putusan sela, berarti belum masuk pokok perkara. Pengadilan pengadilan tingkat pertama untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK, pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Ya. Ini mekanismenya Bapak Ibu. Ya. Kita lihat. Ya. Kalau perselisihan kepentingan, mekanismenya ini di atas ya, bipartit. Ya. Pilihannya 3. Ya, jadi mencatat dulu ke Disnaker, baru pilihannya 3. Bisa arbiter, bisa konsiliasi, bisa mediasi. Ya. Kalau dia arbiter, ya itu mekanismenya ke PK dia sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ini mekanismenya. Tinggal Bapak lihat nanti kita mau masuk mekanisme yang mana ini. Ya. Kalau untuk PHK itu hanya 2 jalur, mediasi atau konsiliasi. Ya. Kalau hak itu hanya 1 jalur, Pak. Ya. Jadi kalau PHK ada 2 pilihan, bisa jalur mediasi dan konsiliasi. Tapi selama ini pengalaman hampir semuanya lewat mediasi, Pak. Pengalaman saya di Sulsel pun saya belum mendapatkan ada kasus yang lewat konsiliasi ini ya, untuk PHK. Lalu penyelesaian pidana. Ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, saat ini kalau kita bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang utama itu ada 12 sekarang, Pak. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 12. Ya. Yang paling tua Undang-Undang kita sekarang itu Undang-Undang UAP tahun 1930. Itu yang paling tua. Dan yang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya. Nah, mekanisme penyelesaiannya, kalau sudah sampai di pengadilan, nanti dia mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Ya. Mekanismenya didahului dengan proses pembinaan. Ya. Jadi ini maksudnya kalau ada pelanggaran terhadap normatif, ketentuan normatif, ini mudah melihatnya Pak. Yang mana itu yang kalau Bapak buka Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada sanksi pidananya. Ya. Kalau dulu di Undang-Undang 13 dimulai dari pasal 183 sampai pasal 189, di situ ada sanksi pidananya ini. Ya. Nah, dimulai dengan kalau ditemukan ada pelanggaran di tempat kerja, itu dimulai dengan pembinaan. Itu pembinaannya dalam bentuk pemberian nota pemeriksaan. Disebut tindakan represif non justisial. Jadi ini pembinaan, tidak proses pengadilan. Nanti diberikan lagi kalau belum juga patuh terhadap ketentuan tersebut, diberikan tindakan pembinaan berikutnya berupa nota pemeriksaan kedua. Kalau juga tidak patuh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini, nanti ditingkatkan ke ranah penyidikan. Di sini penyidik pegawai negeri sipil dari Ketenagakerjaan yang akan berperan. Ini mekanismenya begini. Ya. Nah, alurnya begini, Pak. Kalau terkait dengan aspek normatif, itu biasanya ada 3 mekanisme ini. 1 karena laporan, itu laporan bisa dari siapa saja.
Bisa karena pengaduan. Kalau pengaduan ini biasanya yang punya kepentingan langsung. Nah, bisa juga karena temuan pemeriksaan. Jadi teman-teman saya itu di lapangan melakukan pemeriksaan ke lapangan, dia temukan ada pelanggaran. Ini, ya. Nah, kalau dia laporan atau pengaduan, langkahnya itu dilakukan pemeriksaan untuk verifikasi. Benar nggak ini laporan? Kalau temuan itu dituangkan dalam berita acara langsung. Jadi kalau misalnya tadi laporan pengaduan itu dilakukan verifikasi, nanti dibuatkan berita acara. Kalau yang hasil pemeriksaan, teman-teman saya, karena teman-teman saya itu ke lapangan dalam rangka pemeriksaan pertama, berkala maupun khusus. Kalau dia dituangkan dalam berita acara, kalau ditemukan di situ ada pelanggaran, nanti diterbitkan tadi pembinaan represif non justisial tadi. Diterbitkan nota pemeriksaan tadi. Ini. Nah, kalau ini produknya sudah sampai nota yang kedua tidak juga patuh, tidak dilaksanakan normanya itu, nah oleh pengawas teman-teman saya yang melakukan pemeriksaan ke lapangan itu dia akan buatkan laporan kejadian yang diterima oleh penyidik. Dibuatkan laporan kejadian yang diterima oleh penyidik, lalu hasil dari laporan kejadian itu nanti dibuatkan surat perintah penyidikan oleh pimpinan, dibuatkan surat perintah penyidiknya. Nah, Bapak Ibu, kalau surat perintah penyidikan sudah terbit, itu nanti diikuti dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu dikirim ke kejaksaan. Kalau ini SPDP sudah sampai ke kejaksaan, proses sidik itu pasti lanjut. Ya. Jadi saran saya sebelum, kalau menerima nota pemeriksaan, saran saya dijawab. Dijawab agar supaya tidak melahirkan laporan kejadian itu. Dijawab apakah akan melaksanakan atau kenapa belum melaksanakan. Yang penting dijawab dulu gitu. Jangan tidak dijawab. Ya. Nah, karena kalau sudah SPDP ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah terkirim ke kejaksaan, kasus ini pasti terus ini. Ya, akan ditingkatkan ke penyidikan. Lalu kalau dalam proses penyidikan itu sudah dinyatakan lengkap, nanti berkas dikirim ke kejaksaan melalui kepolisian. Kalau sudah dikirim ke kejaksaan, nanti peran ini diambil kejaksaan sebagai penuntut di pengadilan negeri. Nanti mekanismenya tadi. Ini ketika sudah sampai di laporan kejadian ini dimulai dari sini itu sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 itu. Ini. Sudah mengacu ke sini. Kalau dia sudah begitu dari laporan kejadian ini sudah mulai mekanisme Undang-Undang Nomor 8 yang dipakai itu. Nah, saran saya, Bapak Ibu, kalau menemukan pelanggaran atau ada laporan begini, lalu kemudian diverifikasi oleh teman di lapangan, ya, terbit notanya nanti, nota pemeriksaan pertama dan kedua ini, ya, itu dijawab. Jangan tidak dijawab. Kalau tidak dijawab, bisa dianggap itu bisa nanti ditingkatkan kejadiannya. Tuh. Nah, lalu ada penyelesaian tata usaha negara. Ini yang mana ini? Nah, umumnya tidak termasuk pada penyelesaian perdata maupun pidana. Merupakan kelanjutan dari kewenangan yang diberikan kepada pengawas ketenagakerjaan atau pejabat tata usaha negara di bidang ketenagakerjaan. Misalnya, perhitungan lembur atau penetapan kecelakaan kerja. Atau terkait ini ya, misalnya begini. Kalau kekurangan lembur itu Bapak Ibu, itu tempatnya bukan di pengadilan hubungan industrial. Padahal itu hak. Ini mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berbeda. Kalau kekurangan lembur ini nanti outputnya penetapan pegawai pengawas. Ya, bukan di pengadilan hubungan industrial. Tapi bisa saja teman-teman di PHI, teman-teman saya di mediator, kalau ada gugatan ini, kekurangan lembur, kekurangan upah, di dalam gugatan itu biasanya akan meminta penetapan pegawai pengawas. Mereka tidak menetapkan. Kapan mereka membuat penetapan? Sebenarnya dia keluar dari kewenangannya. Nah, ada 3 hal ini yang penting. Pertama, lembur. 2, kecelakaan kerja. 3, kekurangan upah. Sesuai Peraturan Menteri Tenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, ini 3 area ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan. Nih, ya, Bapak Ibu. Jadi perhitungan upah lembur. Kalau upah lembur,
kalau ada pihak yang tidak sepakat dengan ini, itu pertama kali ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Lalu kemudian kalau tidak ada pihak yang tidak menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan provinsi, bisa minta penetapan pengawas ketenagakerjaan di pusat. Ya, nah, nanti kalau pihak itu tidak sepakat dengan penetapan pengawas ketenagakerjaan di pusat, ini ya, itu masuk ke pengadilan tata usaha negara. Setahu saya selama ini kalau itu menjadi keputusan pusat di alamat tergugat. Jadi kalau jadi gugatan tata usaha negaranya itu bisa dilakukan setelah keluar putusan pusat. Kalau masih di sini belum, ya. Nah, ini maaf saya masih menggunakan yang lama pengawas ketenagakerjaan kabupaten kota, sekarang tidak ada lagi, Pak. Sejak 2017 itu pengawas ketenagakerjaan ditarik ke provinsi, jadi semuanya langsung ke provinsi. Nah, kalau terkait kecelakaan kerja, ini baru saja ada tadi yang melapor, itu yang menetapkan pertama kali itu kecelakaan kerja. Jadi kan begini, misalnya di tempat Bapak itu, Bapak Ibu pekerjaannya sudah diikuti dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Lalu dia meninggal karena kecelakaan. Seperti tadi sore ini, dia kolaps di tempat kerja, lalu dibawa langsung ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit kurang dari 1x24 jam. Nah, tadi di konsultasi saya bilang, bawa dulu ke, pertama kali yang harus menetapkan itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau penetapan BPJS Ketenagakerjaan tidak diterima, nanti bawa ke kami di pengawasan, kita buat penetapan. Kalau kasus tadi yang terakhir saya bilang tadi itu termasuk meninggal karena kecelakaan kerja. Kita tahu besaran santunannya berbeda itu. Meninggal biasa dengan meninggal karena kecelakaan kerja. Padahal tadi kejadiannya di tempat kerja dia kolaps. Entah serangan jantung atau apa dia kolaps. Sepanjang masih terjadi di tempat kerja, atau dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, atau dia meninggal di rumah sakit dalam kurun waktu 1x24 jam, kita bisa tetapkan itu meninggal karena kecelakaan kerja. Bukan meninggal biasa. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kemudian nanti menetapkan itu bukan kecelakaan kerja, bisa datang ke pengawas di provinsi, lalu nanti kita buat penetapannya. Pihak yang tidak menerima penetapan itu nanti ke menteri juga. Nah, ini mekanismenya, Bapak. Manajemen ke badan penyelenggara tidak diterima, kita mengeluarkan penetapan, tidak setuju dengan penetapan badan penyelenggara, minta pengawas. Ya, ini sekarang provinsi ya, lalu naik veto menteri, tata negara. Tidak setuju dengan penetapan menteri, gugat PT Tun. Negara. Itulah mekanisme di dalam penyelesaian masalah hukum ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya aspek hubungan industrialnya saja, tetapi ini 3 hal yang sebaiknya kita pahami, Bapak Ibu. Karena kalau tidak dipahami tempatnya, bisa salah. Banyak sekali kasus yang harusnya melalui penetapan pengawasan ketenagakerjaan, tapi dimintakan penetapan putusan digabung di dalam perkara perselisihan hubungan industrial. Itu Pak Wayan, pengantar kita. Kita boleh diskusi lebih lanjut. Saya persilakan. Izin Pak, izin nanya lagi Pak. Silakan Pak. Ada 2 hal ya. Yang pertama itu begini, contoh ada perselisihan terkait pesangon katakanlah begitu ya. Ya. Kemudian bipartit tidak selesai, kemudian lewat dinas tidak selesai, terus ada putusan PHI tidak selesai, tetap kasasi gitu ya. Setelah kasasi kan ingkrah ya. Ya. Saat ingkrah katakanlah kena putusannya 100 juta begitu ya. Tapi setelah dapat putusan, perusahaan itu langsung ngasih uang ke tadi yang seharusnya dibayar pesangonnya, itu kan katakanlah cuma 10 juta gitu. Nah itu langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh karyawan yang di PHK tadi? Itu dulu Pak. Ya. Karena itu mungkin terjadi. Gitu. Mungkin saja Pak, benar. Masalahnya adalah siapa yang akan eksekusi putusan itu, kan itu yang jadi soal. Nah, dulu ketika masih menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 57,
tentang perselisihan perburuan, di mana penyelesaiannya melalui P4D, P4D. Dulu di dalam Undang-Undang 12 tahun 64 itu memang disebutkan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Nah, kalau di pengawasan ketenagakerjaan kita punya mekanisme melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 51 untuk memaksakan itu. Kalau dia tidak melaksanakan perintah itu bisa dikenakan pidana minimal 3 bulan. Mekanisme ini yang hilang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu. Di mana pelaksanaan pengawasan putusan itu hilang dulu yang bunyi di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 57 itu, Pak. Sehingga saya berpikir karena itu menjadi putusan pengadilan perdata, seharusnya ini eksekusinya di bawah pengawasan panitera. Harusnya itu. Jadi kalau misalnya putusan itu tidak dilaksanakan secara full, mestinya dilaporkan ke pengadilan setempat yang memutuskan itu kemarin gitu. Itu langkahnya menurut saya, Pak. Karena kalau Terus yang kedua tadi cukup menarik. Yang kedua tadi cukup menarik ketika ada kecelakaan kerja Ya. atau orang meninggal di lokasi kerja gitu ya, atau Ya. dalam perjalanan. Bagaimana kalau kasusnya gini? Dia menggunakan psikotropika di perusahaan. Sehingga meninggalnya overdosis. Itu kan menjadi konflik yang berbeda lagi. loh ya, kan kalau bunuh diri tentu tidak masuk dalam perlindungan, Pak, itu. Sengaja kan? Kalau Tentunya. psikotropika apakah Loh ya, kategorinya? kan tidak boleh, Pak, sebenarnya itu. Betul. Iya. Kan Artinya kalau meninggal di lokasi kerja karena di dunia hiburan gitu ya, katakanlah di tempat hiburan, orang kerjanya di tempat hiburan malam gitu kan. iya, saya ngerti, Bapak. Dia meninggal di tempat kerjanya gitu kan. Iya. Karena dia mengkonsumsi yang dijual di situ. Nah, iya kan. Ini kan ini legal di tempat usaha yang dia ikuti legal. Mohon petunjuknya itu. Sebenarnya tidak legal itu, Pak. Tidak legal itu. Karena pasti juga jualnya di dalam itu tidak terang-terangan gitu. Dia pasti secara berbisik-bisik dengan sembunyi-sembunyi itu tidak legal itu. Psikotropika itu tidak boleh, Pak, secara umum. Jadi itu unsur akibat dari perbuatan pidananya sendiri. Kan itu tidak boleh, Pak. Jadi pasti tidak dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja itu. Kalau begitu kasusnya, karena dia lakukan hal karena dia melakukan pelanggaran pidana. Itu, Pak, ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada di Pak Baharudin tadi ya. Izin bertanya, Pak, jika ada karyawan mengalami kecelakaan kerja, apa upahnya tetap dibayarkan oleh perusahaan walaupun ada pengganti gaji dari BPJS TK? Ya, ada STMB, Pak, itu sementara tidak mampu bekerja. Ya, tapi biasanya itu nanti dibayarkan di belakang, jadi nanti klaimnya di belakang. Jadi dibayar dulu, Pak, mekanismenya. Jadi upah tetap haknya diberikan, Pak. Karena di dalam nanti Bapak buka lihat Undang-Undang Nomor 13 di pasal 93 itu kan ada asas no work no pay itu. Tetapi di dalam no work no pay itu ada pengecualiannya, ada eksepsi klauselnya, kecuali sakit. Ya. Upahnya tidak boleh dipotong itu, Pak. Tidak boleh dipotong. Ya, jadi tetap hak atas upah tidak hilang. Ya. Itu Pak Baharudin ya, clear. Yang lain, Bapak Ibu? Silakan Pak Baharudin, mungkin masih ada lanjutan pertanyaan. Pak izin bertanya. Maksud saya kan di undang-undang tadi yang kita bilang sakit. Nah, sakitnya itu sakit kan ada beberapa jenis, Pak. Ada dua jenis menurut saya. Sakit karena ada virus atau apa. Kemudian yang kedua, sakit karena ada luka akibat kecelakaan kerja. Jadi kan biasanya kalau karyawan kan upah yang dilaporkan di BPJS Tenaga Kerja
akan mendapatkan sesuai dengan SKS-nya, akan dibayarkan sesuai jumlah SKS itu akan dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Ya, itu santunannya Pak namanya. Santunan sementara tidak mampu bekerja. Iya, santunan tetap dibayarkan. Tapi upah di perusahaan apa tetap dibayarkan, Pak? Dibayarkan, Pak. Oh, dibayarkan. Oke, Pak. Asik. Tadi ada Ibu yang mau bertanya. Silakan Bu Reni. Iya Pak, izin melanjutkan yang barusan. Upah yang kita bayarkan itu upah pokok atau kan kadang-kadang kalau di perusahaan tuh kayak di rumah sakit ada tunjangan ya Pak, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan lainnya. Apakah cuma upah pokok yang kita bayarkan di luar tunjangan profesinya? Tidak, karena memang tidak produktif dalam bekerja. Mohon arahannya Pak. Ya. Terima kasih. Sistem pengupahan ada dua, ada clean wages dan upah dengan komponen. Kalau clean wages tidak ada masalah gitu, upah adalah upah. Tapi kalau dia dengan komponen yang kita hitung dimasukkan itu adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Nah, tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh prestasi kerja maupun kehadiran. Jadi kalau misalnya tunjangan profesi itu diterima tanpa dipengaruhi oleh prestasi kerja dan kehadiran, maka dia sifatnya tunjangan tetap. Tapi kalau dia dipengaruhi oleh kehadiran dan prestasi kerja, itu tidak masuk dia. Begitu Bu Reni ya. Baik Pak, izin. Terus tadi mau nanya juga sih Pak, kalau untuk melakukan mediasi atau proses penyelesaian perselisihan tadi, kalau sebuah perusahaan belum punya tim legalnya, siapa sih yang boleh melakukan mediasi internal sebelum kita keluar gitu Pak? Terima kasih. Ya, dalam hukum acaranya disebut bipartit, Bu. Berpartit, jadi perundingan ya. Kalau mediasinya saya dalam hukum acaranya Undang-Undang 2 itu sudah ada di tangan mediator, adanya di Dinas Tenaga Kerja gitu. Kalau yang Ibu maksudkan itu proses bipartit. Itu manajemen boleh melakukan itu, tidak harus tim legal. Pak. Iya. Oh, boleh. Karena di struktur organisasi kita tuh salah satunya kalau di rumah sakit itu ada HR umum dan legal, cuman karena kita belum punya yang berbasically hukum, jadi legalnya masih kita tiadakan. Berarti itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah Bu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Pak Gusman, izin Pak. Silakan Pak. Yermi Pak. Oh ya, silakan Pak Yermi. Oh iya, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak, sambil ngopi Pak. Sambil boleh Pak kita. Iya, ini kita tahu bahwa kalau UM itu kan jaring bawah pengaman ya Pak ya untuk sebagai upah minimum benar ya. Upah minimum itu kan. Ya. Nah, bagaimana misalkan ada satu konsep lagi, pemerintah sekarang kan punya konsep Pak untuk mengundang banyaknya investasi gitu kan Pak ya. Iya. Untuk mengurangi angka pengangguran juga Pak. Nah, bagaimana bila ada satu perusahaan startup lah gitu Pak dikatakan membuka usaha, dia satu sisi juga di situ potensi untuk merekrut tenaga kerja, tapi di satu sisi karena startup belum mampu untuk UM itu sendiri Pak. Nah itu gimana Pak? Ada solusi nggak atau bagaimana pandangannya Pak? Gitu. Iya. Pertama tidak boleh ada kesepakatan di bawah normatif. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada perusahaan tidak mampu melaksanakan upah minimum, ada mekanisme disebut penangguhan, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi gunakan itu sebaiknya secepatnya begitu ditetapkan upah minimum itu, maka segera bikin penangguhan. Tapi harus ada bukti bahwa dia tidak mampu. Bukti ketidakmampuan itu biasanya dengan bukti audit. Oh, kalau untuk startup Pak, buktinya kan belum bisa diaudit, Pak. Ya, artinya kalau ini kan persoalannya adalah ketidakmampuan. Nah, startup harus kita lihat dulu apakah dia dalam hubungan kerja atau tidak. Begitu ya. Makanya begini, melihat ketentuan perundang-undangan itu kita lihat dulu ada norma-norma yang baru berlaku kalau dia dalam hubungan kerja. Ada norma yang tidak menunggu hubungan kerja, misalnya kewajiban memberikan perlindungan K3 di tempat kerja. Itu bukan hanya berlaku bagi pekerja, tetapi berlaku bagi siapapun yang ada di tempat kerja. Ya. Itu ya Pak Yermi. Boleh Pak. Iya Pak. Siap Pak. Terima kasih. Izin Pak. Pak Ardiansyah, monggo. Iya. Saya melanjutkan tadi Pak beberapa pertanyaan rekan-rekan sebelumnya berkaitan dengan UMP, bahwa UMP itu adalah
Jaring upah yang pengaman. diberikan kepada pekerja untuk masa kerja 0 sampai maksimal 1 tahun. Iya, Nah, kalau misalkan pekerjanya sudah lebih 1 tahun, Pak, tapi masih tetap diberikan upah UMP, apakah itu melanggar dan bagaimana mekanismenya? Itu satu. Ya. Yang kedua, salah satu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mediasi. Ya. Mediasi yang melibatkan pihak, katakan misalnya pejabat mediator di Disnaker Provinsi. Ya. Nah, biasanya Pak ujung-ujungnya adalah kita bersepakat, gitu ya, dibuatkan anjuran. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya antara pengusaha dan pekerja itu bersepakat untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Katakan misalnya terjadi PHK, kemudian kita mediasi. Yang namanya PHK itu kan diatur dalam Undang-Undang 13 dan PP 35 itu pembayarannya adalah pesangon, Ya. penghargaan masa kerja, dan katakan misalnya uang pisah dan seterusnya. Nah, ternyata kita bersepakat untuk memberikan hak yang tidak sesuai dengan itu. Artinya tidak sesuai dengan anjuran regulasi, tetapi sudah disepakati dan mendapatkan persetujuan Disnaker. Nah, itu gimana? Ya. Makasih. Ya. Yang pertama tadi apa pertanyaannya, Pak? Pekerja di atas 1 tahun tapi masih diberikan upah UMP, sementara di PP 36 itu kan menyebutkan bahwa UMP itu hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. Betul, Pak. Ya. Nah, apakah itu melanggar atau gimana? Ya. Tadi saya katakan bahwa mekanisme di atas 1 tahun itu diserahkan pada mekanisme pengaturan di dalam PP dan PKB. Ya. Struktur skala upah. Ya, dalam struktur skala upah. Maka penting Misalkan belum ada mekanismenya, Pak, sehingga yang pekerja 1 tahun lebih pun masih digaji dengan gaji UMP. Nah, masalahnya adalah penegakan hukumnya yang ada pidananya itu yang di bawah upah minimum. Jadi upaya paksanya itu yang lemah. Apakah saya bisa berpendapat bahwa regulasi kita tumpul sehingga pun katakan misalnya perusahaan tetap menggaji pekerja di atas 1 tahun dengan UMP, artinya tidak ada celah hukum untuk memberikan sanksi kepada manajemen? Ada masalah yang berat, Pak, yang bisa timbul dari persoalan itu. Potensial dispute-nya besar. Akan ada gelombang desakan untuk menerapkan upah di atas upah minimum. Tugas kita di HR itu sebenarnya kalau di KNK, Pak, sebenarnya tugasnya adalah menemukan semua potensial dispute agar tidak menjadi dispute. Jadi begitu ada praktek, tadi dikatakan bahwa regulasinya mengatakan upah minimum hanya berlaku 0 sampai 1 tahun. Di atas itu seharusnya tidak berlaku. Tapi karena dianggap tidak ada alat paksa hukum pidananya, lalu kemudian perusahaan mau melakukan itu potensial dispute-nya muncul, Pak, akan lebih merepotkan lagi. Itu masalahnya. Ya, jadi saya menganjurkan sebaiknya manajemen membuat desain struktur skala upah segera untuk agar supaya tidak menjadi potensial dispute yang bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Itu ya, Pak Ardiansyah. Siap, Pak, makasih. Ya, yang pertama. Yang kedua tadi, kalau dia sudah masuk dalam mekanisme mediasi, di situ disepakati berarti ada pelepasan sebagian hak itu dilakukan. Tidak menafikan bahwa haknya sesuai perundang-undangan adalah normatif perundang-undangan. Tetapi yang bersangkutan bersedia melepaskan sebagian haknya itu. Yang tidak boleh adalah kesepakatan mengesampingkan tadi seperti upah minimum. Tidak boleh ada kesepakatan di bawah upah minimum. Itu. Tetapi dalam pelaksanaan pembayarannya kalau para pihak, jadi saya ilustrasikan begini, Pak Ardiansyah. Saya berutang ke Bapak 1 juta. Gitu. Lalu saya ketika Bapak menagih saya bilang, Pak Ardiansyah, saya hanya punya duit 700.000. Sekarang saya bisa bayar 700.000. Bapak bersedia menerima itu, berarti Bapak melepaskan hak yang 300.000 itu. Tidak pernah menafikan bahwa utang saya ke Bapak itu dulu 1 juta. Itu pembenarannya di dalam proses kesepakatan di dalam proses mediasi tadi. Jadi pihak itu ada yang bersedia melepaskan sebagian haknya tanpa mengatakan bahwa haknya itu sebenarnya 1 juta. Hanya yang diterimakan dia bersedia melepaskan sebagian yang diterimakan. Itu Pak Ardiansyah.
Siap, makasih Pak. Saya ke chat dulu ya. Ini ada beberapa ini. Iya mulai Pak, dari saya bawah. bacakan Pak. Ya. Dari Bu Sinta, izin bertanya terkait dengan kasus mutasi karyawan untuk penyegaran dan upah pokok diturunkan sesuai batasan upah di unit terbaru. Apakah hal ini dibenarkan Pak? Terima kasih. Kasus mutasi untuk karyawan penyegaran, pertama mutasi itu hak manajemen. Ya. Tentu dengan alasan yang objektif. Bukan karena alasan-alasan, kan sering kemudian penolakan terhadap mutasi itu karena dikait-kaitkan dengan isu berserikat dan sebagainya. Itu yang harus hati-hati. Kalau dia objektif, itu hak manajemen. Tapi jangan sampai ada kaitannya dengan aspek yang lain. Ya. Di dalam struktur upah, yang boleh berkurang itu adalah, kalau upah pokok kan itu sebenarnya upah pokok tidak bisa berkurang, Pak. Yang boleh berkurang itu adalah upah lainnya gitu. Apa namanya? Dalam struktur upah tadi misalnya tunjangan jabatan. Jadi seseorang dapat upah pokok sekian, dia dapat tunjangan jabatan yang bersifat tetap. Dia pindah jabatan, mutasi, maka yang hilang itu adalah tunjangan jabatannya itu. Nah, ini yang perlu kita lihat di dalam struktur skala upahnya, mengaturnya itu yang harus harus. Jadi kalau begini prakteknya, saya lebih mencurigai bahwa dalam menyusun struktur skala upahnya ada hal yang perlu kita perbaiki ini. Karena yang boleh kita kurangi itu adalah terkait dengan jabatan barunya, bukan pada upah pokoknya gitu. Ya, saya sebagai bekerja misalnya, upah pokok saya itu mengikut dimanapun saya pergi, tapi jabatan saya itu punya nilai juga gitu. Perpindahan jabatan itu tentu menyesuaikan dengan tunjangan jabatan yang ada. Gitu. Ya. Itu ya, Bu Sinta. Bu Sinta, silakan Bu. Mungkin ada pertanyaan lanjutannya atau sudah clear? Terima kasih Pak, sampun clear sudah. Terima kasih Bu Sinta. Untuk sebelumnya memang tunjangan kita kan untuk penerimaannya memang ada beberapa variabel. Ya. Ada upah pokok, tunjangan lain-lain. Untuk saat ini memang kebetulan yang tersisa hanya upah pokoknya, Pak. Ya, Ibu nanti dalam menyusun tolong perhatikan komposisi upah minimum itu kalau dia upah pokok plus tunjangan tetap, maka komposisinya upah pokoknya 75% dari total upah gitu. Iya, baik. Ya, itu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dari teman-teman di Kala Intikarsa, Pak. Ya. Izin bertanya, kalau ada karyawan yang resign tanpa info dan tidak mengikuti aturan 1 bulan notis, apakah bisa ditahan gajinya atau dipotong kalau ada kewajibannya, Pak? Nah, ini sering terjadi, Pak. Muntaber, Pak. Mundur tanpa berita. Iya. Yang jadi soal kan begini, kalau dia mundur tanpa, berarti dia mengundurkan diri gitu. Kalau hukumnya kan mengundurkan diri tidak dapat apa-apa. Ya. Lalu kenapa gajinya harus kita persoalkan? Gaji terakhir mungkin ini, Pak. Ya, gaji bulan terakhir, Pak. Ya. Nah, boleh kalau diatur di dalam PP-nya. Yang bisa diperhitungkan dengan upah itu ada denda dan ganti rugi, itu bisa diatur sepanjang diatur dalam PP-nya. PP PKB-nya. Ya. Nanti dibuat bahwa denda dan ganti rugi itu hanya berlaku terhadap upah. Karena ada kasus begini juga, ada perusahaan kemarin waktu THR itu, dia ingin tahan THR-nya karena ada utang. Saya bilang THR bukan upah, ya, pendapatan non upah itu THR, sehingga ketentuan mengenai denda dan ganti rugi tidak berlaku di situ, gitu ya. Jadi kalau untuk terkait dengan upah, ketentuan mengenai denda dan ganti rugi itu sudah berlaku, tapi diatur dulu di dalam PP dan PKB-nya. Ingat, jumlah potongan itu ada aturannya, Pak. Ya, tidak boleh melebihi 25%. Ya, itu harus diatur. Jadi boleh itu diatur, tapi harus kembali ke normalnya. Perhatikan besaran yang boleh dipotong setiap bulan itu berapa. Ya. Itu ya, Pak, dari Kala Inti ini. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Silakan, Ya, Pak Rodi. Saya tertarik ya. Tadi kalau karyawan mengundurkan diri atau resign, biarpun karyawan tetap, memang tidak mendapatkan hak pesangon, untuk diberi pesangon, Pak. Ya. Dia yang dia dapat ganti rugi dan penghargaan masa kerja. Gitu.
Ya, kalau penghargaan masa kerja kita kasih Pak Bayarkan ya, kan? Iya, kita oke. bayarkan. Tetapi di dalam PKB kita juga ada ongkos pulang. Oh iya, betul Pak, itu betul. Nah, ada ongkos pulang, Iya, iya, terus masa kerja juga ada juga Pak di PKB kita tuh iya, istilahnya berapa tahun juga yang dia iya, pernah kerja di situ. iya. Makanya saya masa kerja juga, terus uang pisah kita berikan juga Pak. Itu salah nggak? Karena di Betul Pak, PKB sudah ada Pak. nggak salah itu Pak. Sudah benar itu. Ya, Bahkan jadi kita bahkan yang kita harapkan itu PKB itu yang diatur, kita ingin berharap sebenarnya isi PKB itu tidak mengulang undang-undang. Yang kita harapkan PKB itu dia beyond comply. ya. Ya, kita berharap Iya. begitu sebenarnya. Jadi karyawan tetap dia resign, kita memberikan masa kerja, Ya, betul. Penghargaan masa kerja dan mau masa kerja ganti di beberapa rugi. tahun, terus dia uang pisah, uang pulang kampung Pak ya, di mana dia waktu bekerja, itu Betul, kita betul. berikan juga. Terus sama uang isah juga Pak. Nah, itu sudah benar Pak. Kita sudah berjalan, jadi nggak melanggar Pak ya berarti kita ya? Enggak. Kalau dia resign ya. Ya. Baik Pak, saya tadi Baik, Pak menambahkan Radi. gitu, kalau ya kelihatannya memang saya udah menerapkan semacam itu Pak selama ini. Ya, alhamdulillah Pak. Tinggal nilainya nanti tidak boleh lebih rendah dari yang ada diatur undang-undang. Tapi saya percaya dengan diatur di PKB pasti lebih baik itu. Baik Pak, makasih Pak. Makasih Pak Hadi. Ya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Olivia Totenboan. Wah, ini agak panjang nih. Silakan Bu Olivia kalau masih ada. Langsung open mic. Ada Bu Olivia? Atau saya bacakan? Silakan Pak Wayan. Saat malam ingin sharing bertanya, memang saat belum ada aturan sanksi, apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan putusan PHI dan masih bersifat sukarela untuk pihak-pihak yang melaksanakan putusan yang telah ditetapkan, sekiranya bagaimana untuk menyikapi apabila hal ini terjadi? Ya, tadi saya bilang, kalau saya setback ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 57, kami di pengawasan diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu. Kita bisa pidanakan. Nah, sekarang karena dia masuk ke aspek perdata, kalau ada pihak yang tidak patuh, menurut saya pengawasannya ada di tangan panitera ini. Jadi pihak yang dirugikan bisa melaporkan ini kembali ke pengadilan bahwa pihak yang wajib melaksanakan itu tidak melaksanakan. Biar nanti pengadilan yang memaksa. Jadi bisa dipaksakan Pak ya oleh panitera Pak ya? Iya, lewat pengadilan. Oke. Karena tidak melaksanakan putusan pengadilan. Baik, mudah-mudahan cukup jelas Bu Olivia. Saya lanjutkan ke Kak Marlina. Kak Marlina, mau sampaikan sendiri atau saya bacakan? Monggo. Selamat malam Pak Giawan. Malam, oh Mbak Bekti ya? Iya. Ini tanya aja Pak. Jadi kalau misalkan pandangan Bapak tuh seperti apa kalau ada case karyawan, misalnya dia udah melakukan pelanggaran nih, terus kita udah kasih SP3. Nah, seharusnya kan dari perusahaan apabila ingin mengeluarkan kita harus tetap mem-PHK ya Pak ya? Ya, kalau ingin, artinya hak untuk mem-PHK sudah terbit, itu sudah bisa. Iya, tapi ada in case yang perusahaan meresign-kan gitu Pak. Nah, itu apa maksudnya meresign-kan ini? maksudnya dibuat Kak Wayan ketawa. Dibuat dia mengundurkan diri gitu. Kenapa harus dibuat mengundurkan diri kalau kemudian sudah pelanggarannya dengan SP3? Bobo? Ya, terkadang kan agar nggak bayar PHK gitu Pak. Contoh aja sih Pak. Nah, itu pandangan Bapak gimana gitu Pak? Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, masalahnya diresign-kan. Kembali lagi ada webinar sekalian. Persoalannya ini jelas. Setuju apa enggak yang diresign-kan? Nah, masalahnya setuju Pak. Gimana? Ya, kalau kesepakatan jadi kalau dia setuju. Kembali ke kesepakatan. Iya kan, ini aspek privat. Oh, berarti kalau sepakat itu nggak masalah gitu ya Pak ya? Iya. Ya.
sepanjang tidak melanggar pasal 1362 KUH Perdata. Oke, oke. Tidak melanggar pasal 52 Undang-Undang Nomor 13, nanti dibuka pasal 52 itu apa syarat sepakat. Oke, oke. Begitu. Baik, baik, baik. Oke, Pak Giawan. Terima kasih, Pak Giawan. kasih. Makasih, Kak Wayan. Terima kasih, Kak Marlina. Lanjut ke Bu Lina. Kasus demosi. Wah, ini masa tidak boleh turun upah pokok? Gimana ini maksudnya, Bu Lina? Silakan. Tadi ini tanggapan atas jawaban saya sebenarnya. Oke. Iya, kan dalam struktur upah, skala upah itu ada upah pokok, ada makanya saya bilang pengupahan itu ada dua. Ada clean wages, ada dengan komponen. Nah, kalau kita bicara upah dengan clean wages itu tidak ada komponen, ya upahmu segini gitu. Nah, tapi banyak perusahaan masih menggunakan sistem upah dengan komponen. Itu apa? Untuk memacu, merangsang agar supaya orang lebih rajin, lebih produktif, dibuat begitu. Ya, jadi lalu kemudian kalau dia dengan komponen ada upah pokok plus tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Nah, mutasi kan bisa demosi, bisa promosi, bisa ke samping kan gitu. Yeah. Tetapi intinya yang boleh hilang itu adalah hal yang bersifat tunjangan tadi, penyesuaian itu. Karena itu saya bilang di dalam pengaturan struktur skala upah mohon ini diatur dengan baik. Ya, mohon diatur dengan baik. Karena kalau tidak nanti akan jadi masalah. Kan tadi saya katakan, ini saya percaya ini orang-orang HR semua nih. Ya. Tugas kita di HR itu mengupayakan agar tidak terjadi potensial dispute dalam setiap regulasi perusahaan. Itu sebenarnya intinya di aspek ketenagakerjaan. Di kader norma ketenagakerjaan itu arah kita. Bagaimana kita bisa melihat apakah kebijakan ini punya potensial dispute atau tidak. Dalam perspektif saya, kebijakan yang baik itu kalau tidak melahirkan potensial dispute. Itu ya. Baik. Pak, ini ada pertanyaan. Boleh nggak share kontaknya Pak Giawan? Nanti saya copy paste ke chatbox. Silakan nanti Pak Wayan. Siap. Saya punya teman banyak, senang. Siap. Iya. Ada pertanyaan tambahan dari Bu Siska, tapi sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, saya batasi dulu sampai pertanyaan pukul 8.53, jadi nanti kita lihat kembali, karena Pak Giawan ini posisi di waktu Indonesia Tengah. Jadi kita batasi dulu sebelum nanti dilanjutkan. Pertanyaan dari Bu Siska, untuk menentukan besaran uang pisah ada standarnya nggak Pak? Berapa persen dari gaji dan untuk karyawan berapa lama? Ini karena kan uang pisah harus diatur di PP PKB Pak. Lah ya, karena disuruh diatur di PP PKB maka intinya adalah dirundingkan. Oke, baik. Ya. Cukup jelas ya Bu Siska ya. Pertanyaan dari Pak Hendra terkait dengan upah di atas 1 tahun apabila yang bersangkutan statusnya masih PKWT karena memang status kontrak panjang lebih dari 1 tahun, bagaimana Pak statusnya? Apakah harus di atas UMK? Pengaturan tentang upah minimum itu sama dengan PKWT dan PKWT sama, Pak. tidak boleh ada perbedaan. Sama. Jadi harus ada penyesuaian, Pak, ya, ada tiap tahunnya ya. Iya, iya, intinya ya. Meskipun statusnya masih PKWT. Oke. Mudah-mudahan cukup clear. Dari Pak L, bisa dijelaskan kalau di Undang-Undang Omnibus Law, apakah masih bisa seorang karyawan terangkat pegawai tetap dan berapa kali kontrak? Ya, nanti dibuka acuannya di PP 35. PP 35. Tahun 2020. Di situ dikatakan sebaiknya kita samakan ini, Bu ya. Kontrak itu PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu. Karena kalau kita lihat asal katanya, etimologinya kontrak ya, mau permanen mau sementara ya kontrak juga asal katanya gitu. Ya. Jadi untuk membedakan itu hanya memang ya di negeri ini terlanjur kita, Pak, yang singkat waktunya kontrak gitu. Jadi Pak Wayan, kita bangsa ini sering sepakat dalam kesalahan gitu. Itu ya. Nah,
Ibu yang ada itu apa namanya PKWT. Di dalam PP 35 berbeda dengan ketika masih diatur di dalam Kepmen 100 tahun 2004 itu, di mana maksimal 1 tahun bisa diperpanjang 1 kali atau diperbarui 1 kali. Nah, di dalam PP 35 tidak diatur mekanisme itu, tetapi maksimal termasuk perpanjangan itu maksimal 5 tahun. Ya, jadi tidak diatur lagi berapa kali perpanjangan. Beda dengan tahun Kepmen 100 tahun 2004 dulu, itu diatur sekali paling lama 2 tahun, perpanjang 1 kali atau pembaruan 1 kali 2 tahun. Itu tidak ada lagi di dalam PP 35, yang diatur adalah termasuk perpanjangan paling lama 5 tahun. 5 tahun. Ya. Jadi di rapel Pak ya, dulu ada 2 + 1, perpanjang lagi plus 2 gitu Pak ya. Nah, itu dulu Sekarang mekanisme 5 tahun maksimal. ceknya. Ini. Nanti dibuka di PP nomor 21 tahun 2000, PP 35 tahun 2021. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Erni, Pekalongan. Silakan Bu, mungkin mau bertanya langsung. Selamat malam Bapak. Malam Bu Erni. Iya. Ini ada karyawan yang pimpinan mengatakan like dan dislike chemistry gitu loh Pak. Ya, sudah tidak ada chemistry terhadap karyawan tersebut, kemudian karyawan tersebut seperti diarahkan untuk pengunduran diri. Ya. Setelah dia lewat by email, dia menyatakan kirim surat mengundurkan diri dari by email, itu tidak ditanggapi. Karena di dalam PP tidak ditanggapi oleh pimpinan. Nah, di dalam PP memang terkait pengunduran diri itu ada tali asih. Nah, tidak ditanggapi, tetap karyawan tersebut mundur tanpa sudah email ya sudah. Apakah itu bagaimana hukumnya Bapak kalau seperti itu? Iya, pada dasarnya diberhentikan ataupun mengundurkan diri pada dasarnya kan undang-undang tidak melarang, tapi dipersulit, kan begitu. Tetapi kalau ada ingin yang mengundurkan diri, sepanjang itu kehendak bebas yang bersangkutan, kita tidak bisa menghalangi gitu. Ya, kalau memang dia ingin mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan biasanya ada diizinkan atau di cancel gitu Pak biasanya. Kalau ada karyawan, kalau saya praktekkan kan seperti itu. Iya, kan pada akhirnya tidak diizinkan, itu kan nanti terkait dengan apa yang harus dia terima. Ya, pada akhirnya ini juga akan melahirkan disebut perselisihan PHK nanti. Ini. Sepanjang tidak ada kesepakatan, itu potensial disputnya lahir. Berarti ada kemungkinan terus gimana Pak? Kalau misalnya karyawan itu mengajukan nih, kan nggak ada itu, tapi dia nggak ada tanggapan, terus bisa nggak karyawan itu mengajukan perselisihan? Bisa saja. Dasarnya apa Pak? Ya. Dasarnya? Dasarnya kan terjadi perbedaan pendapat terkait dengan keinginan mengundurkan diri itu. Karena tidak ada tanggapan itu ya Pak? Iya. Kan andai kan tidak ada kaitannya dengan hak yang harus dia terima, tidak jadi masalah sebenarnya. Iya. Kan belum itu ada terima. Iya. Gitu. Berarti tapi kalau saya mengundurkan diri ya paling tidak harus ada ore-orean apa catatan tersendiri yang kita memang sepakat untuk mundur gitu. Ya, kalau di tapi kalau ini kan ditakutkan karyawan kan mengungkap lagi nih Pak kasus itu. Kalau di undang-undang kan memang diatur pengunduran diri ada haknya, yang tidak diberikan itu adalah pesangonnya. Yang lainnya ada Pak, penggantian hak, ya ganti rugi, kan diatur itu. Kalau haknya memang dia karena dia masa kerjanya di PP itu belum tercantum, kan ada di PP tali asih itu 3 tahun sampai berapa tahun sekian kali upah gitu, itu dia belum dapat Pak. Berarti haknya kan enggak ada. Iya, tapi kan begini, hak yang lahir dari undang-undang kan harus dilihat dulu juga. Jadi melihatnya tidak bisa yang ada di PP PKB saja. Iya, ada hak itu ada 2 loh Bu.
hak dan kewajiban. Ya. Ada yang lahir dari perjanjian dan ada yang lahir dari undang-undang. Ya, jadi harus dilihat itu dulu. Hak mana ini yang tidak diberikan? Apakah yang lahir dari undang-undang atau yang lahir dari perjanjian? Oh gitu. Berarti kalau yang dari peraturan itu, yang dari perjanjian itu bisa dibatalkan juga ya Pak ya? Artinya begini, tadi hak itu bisa lahir karena undang-undang. Misalnya hak atas upah minimum. Ya itu bukan karena perjanjian, karena undang-undang yang memberikan itu. Ya. Kalau tali asih, itu hak dari perjanjian. Tidak mengenyampingkan hak yang lahir dari undang-undang. Jadi kalau ada hak dari undang-undang lalu diberikan juga hak yang di luar undang perjanjian tadi, itu saya sebut beyond comply. Ya, praktek lebih baik itu kalau dari undang-undangnya dia berikan, tapi ada juga pemberian lainnya, itu berarti praktek yang lebih baik. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Kontaknya ya. Baik Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sementara ini dari Pak Aditya Wijaya. Saya lihat ada pertanyaan juga di bawah. Silakan Pak Aditya, mungkin bisa bertanya langsung. Apa ya? Apa Baik. maksudnya? Baik Pak, selamat malam Pak. Malam Pak. Salam Malam, kenal. malam. Saya dari Cikarang Pak, dari Sumitomo Group. Oh Sumitomo. Ya, jadi saat ini kami IR dan SR sedang melakukan perundingan PKB Pak. Ya. Nah, rasa-rasanya sepertinya juga akan deadlock Pak, karena dari pihak Serikat Pekerja bersikukuh untuk bertahan dengan acuan Undang-Undang 13 terkait dengan perhitungan pesangon. Ya. Sementara dari top manajemen memberikan instruksi kepada kami untuk tetap kemudian mengimplementasikan hukum positif yang berlaku, yaitu Omnibus Law. Oke. Nah, kira-kira pandangan Bapak bagaimana ya Pak, Baik, untuk Pak Adit. menyikapi hal seperti ini? Terima kasih Pak. Baik, menarik ini Pak Adit ya. Yang pertama, ini berpotensi menjadi dispute. Ya. Dia menjadi perselisihan, lalu kemudian nanti bagaimana melihat kemungkinan melihatnya. Begini, dulu PKB itu atau PP itu esensinya adalah perjanjian, esensinya adalah kesepakatan. Ketika dibuat dahulu, disepakati hitungan pesangon mengacu kepada Undang-Undang 13, kan begitu dulu. Betul Pak. Ya. Tetapi jangan lupa berlakunya formula Undang-Undang 13 itu dasarnya kesepakatan. Karena itu untuk merubah itu juga dasarnya kesepakatan gitu. Oke. Iya, kan itu agak kita salah membacanya, dibacanya normatifnya begitu, padahal PPPKB itu adalah dia menundukkan diri pada normatif 13/2003. Betul. Bagi esensinya kesepakatan. Kan dulu pasti ada formula lain selain formula 13/2003. Ketika dilakukan pembahasan awal dulu. Lalu lahir kesepakatan gitu ya. Lalu lahir kesepakatan kita menundukkan 13/2003. Esensinya adalah kesepakatan. Merubah kesepakatan harus dengan kesepakatan juga. Iya. Clear Pak ya? Pak. Clear Pak, clear. Terima kasih Pak Aditya. Sama-sama Bapak. Baik. Ini sudah pukul 22 di Makassar, Pak. Bagaimana Pak Giawan? Nggak apa-apa, kita kasih waktu dulu Pak. Oke, saya tarik garis batas dulu ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan, kalau gitu kita lanjutkan ini. Mending kita yang datang ke Pak Giawan daripada Pak Giawan yang datang ke kita ya. Ada pertanyaan dari Bu Lina. Awalnya supervisor upah pokok 7 juta sedang didemosi ke leader, di mana upah pokok 6 juta sesuai struktur skala upah yang ada. Ini sepertinya masih kalau di atas rata-rata UMP Indonesia ini ya. Harusnya bisa ini Pak. Gimana Pak Giawan? Ya, ini dasarnya diatur di dalam struktur skala upah yang sudah disahkan, kan begitu? Ya. Ya. Kalau dia sudah disahkan, dia normatif. Ya kalau dia normatif kita ikuti. Ya. Kalau dia sudah normatif. Bahwa kalau itu ada yang salah dalam normatifnya, itu harus melalui proses digugat.
kalau begitu. Jadi kalau sekarang ini sudah normatif, sudah disahkan oleh dinas di mana ini dibuat kemarin, ya dia berlaku. Ya, itu. Hanya saja selalu saya katakan dalam menyusun sesuatu hati-hati dengan potensial dispute. Ya, hati-hati dengan potensial dispute. Karena sama-sama dinamakan upah pokok ini, Pak ya. Mungkin Nah, kalau iya. tunjangan jabatan bisa begitu. Bisa ini Bisa ya. hilang itu malah. Bisa hilang. Ya kalau nggak dapat jabatan kan hilang. Ya. Boleh saya nanya lagi, Pak? Monggo, Pak. Saya tertarik tuh tadi kalau undang-undang cipta kerja ke PP 35 ya, apa 35 tadi ya, PP 35. bahwa untuk PKWT itu bisa satu kan tidak terputus sampai 5 tahun, ya Pak ya? Enggak. Maksudnya begitu. Termasuk perpanjangannya maksimal 5 tahun. Nah, 5 tahun. Jadi apakah setiap karyawan itu diperpanjang, itu kan harus ada kompensasi, Pak? Oh ya, kalau itu ya, kompensasi. Ya, kan harus dikompensasi. Apakah kita langsung, misalnya kita perpanjang 2 tahun, sedangkan kompensasinya kita nggak berikan, gimana tuh? Enggak, setiap berakhir hubungan kerja 1 termin, bayar kompensasi. Nah, itu Pak yang rada keberatan. Iya, nggak bisa dirapel, Pak. Ya, itu yang jadi delik yang selama ini agak risau juga perusahaan. Berarti ada suatu kemajuan bagi karyawan, Pak. Kalau setiap dia diputus atau diperpanjang atau tidak diperpanjang, dia kan harus mendapatkan satu kompensasi dulu. Kompensasi dulu, Pak. Betul. Tadi 1 bulan gaji kan? Iya, proporsional, Pak. Iya. Jadi istilahnya gimana menyiasati yang indah atau lebih baik sama-sama dia menyadari menerima, Pak. Memang selama ini saya bilang bahwa karyawan itu asik-asik aja, yang penting bisa diperpanjang. Tidak pernah memikirkan untuk dapat kompensasi. Kalau itu sudah normatif, Pak. Tentu kalau ingin mencoba menyiasatinya kan bukan forum saya itu. Tetapi begini, yang perlu dipikirkan adalah kalau saya malah konsepnya gini, Pak. Bagaimana kalau pekerjanya yang mengundurkan diri? Iya. Nah, itu kan tetap harus bayar kompensasi juga kan? Iya, memang jadi itu jadi suatu perdebatan ya, Pak ya. Tetapi begini, Pak. Tapi begitu, Pak Rohadi. Ingat pasal 62 Undang-Undang 13 tidak dicabut dan tidak dihapus. Tidak dirubah. Nanti tolong buka pasal 62 Undang-Undang 13, di situ dikatakan bila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja yang PKWT tadi ya, maka pihak yang memutuskan wajib mengembalikan uang sebesar sisa masa kerja yang belum dijalani. Itu tidak dihapus. Iya, betul, Pak. Ya, nah, gunakan itu, Pak. Saya syukur karena pembuat undang-undang tidak menghapus itu, karena kalau tidak nanti mengundurkan diri menjadi modus untuk mendapatkan kompensasi. Nah, kita juga di PKWT itu ada, Pak, kita selipkan bahasa itu, Pak. Ya, tanpa Bapak selipkan pun undang-undangnya masih berlaku. Ya. Pasal 62, nanti dibuka. Pasal 62 ya. Ya. Undang-Undang 13, Pak ya. Saya memberikan apresiasi yang baik pada penyusunan undang-undang karena pasal 62 tidak dihapus. Karena kalau tidak, kompensasi ini menjadi modus untuk mengundurkan diri. Karena tetap. Tapi karena ada pasal 62 itu, dia mikir-mikir itu, Pak. Tapi karyawannya jarang, Pak, baca situ, Pak. Ya. Kita kasih nggak apa-apa. aja nggak pernah dibaca sama dia. Ya, itu salah sendiri. Kan hukumnya kan mengatakan, kalau sudah menjadi hukum, dia fiksi hukum berlaku. Baca atau tidak baca nggak penting, hukumnya udah berlaku. Ya. Malah kalau ada datang ngadep juga, Pak, tolong ini, lu baca nggak gitu? Dikasih gue dibuang banyak kan, Pak. Iya. Makanya kelihatannya kita ada permainan gitu, makanya mungkin Pak Giawan, oh siasatnya begini, Korodi, ini harus begini, idealnya begini, gitu. Kan asik kelihatannya, Pak. Iya. Jadi kan HRD yang ada di sini juga, oh iya nih. Jangan Pak Rohadi, nanti Pak saya ditunggu Pak Yayan kalau kasih. Oke guys, makasih banyak Pak. Makasih Pak. Ya, Oke, makasih Pak. Ya, selamat malam Pak Pak. Wayan, Malam. izin nanya ini Pak Wayan. Sebentar, dari siapa ini? Ada resign dari Bu Lasi? Ya, baik Pak. Ya, silakan. Saya Pak.
Baik, selamat malam Pak. Malam, Bu Lasih. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya terkait adanya pelanggaran SP 123 dari pekerja. Namun yang bersangkutan tidak menandatangani SP tersebut dengan alasan tidak merasa melanggar. Itu yang Ya, pertama. ya. Kemudian karena masih terus dilakukan, isinya itu sebetulnya instruksi dari bos ya atau pimpinan perusahaan ya. Kebetulan beliau sekretaris bos lah ya. Jadi ada beberapa hal di sana pelanggarannya yang agak lumayan berat itu ya terkait pencairan dana lah ya atau saham perusahaan yang ternyata nggak clear. Nah itu kita masih pakai SP 1, 2, dan 3 dan ternyata masih melakukan pelanggaran lagi kemudian kita lakukan PHK. Pada saat PHK kita berikan SK PHK, beliau menerima ke PHK tapi tidak sesuai dengan isi PHK yang kita sampaikan gitu kan. Jadi isinya di situ kan pelanggaran SP 1, 2, 3. Dia menjawab menerima tapi tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh perusahaan itu. Nah, pertanyaan saya terkait SP 2 dan 3 ini karena tidak ditandatanganin sama yang bersangkutan, apakah potensi kita untuk mediasi lah ya. Kebetulan kan kita lanjut mediasi karena bipartitnya kita tidak sepakat. Jadi kita lanjut ke mediasi. Iya. Nah, SP 1, 2, 3 kita ini apakah bisa lebih kuat, Pak? Nah, memang sih dia nggak menandatanganin tapi ada saksi yang menyatakan yang menandatangani ketika kita sodorkan SP 1, 2, dan 3 ya kan dia tidak bersedia menandatangani tersebut. Itu Pak. Nah terkait pesangon yang harus nanti kita sampaikan sebetulnya kan 0,5 ya karena mengacu pada Undang-Undang 11. Nah beliau keberatan maunya nilainya sebesar 1 PMTK. Itu mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya. Mengenai ditandatangani atau tidaknya itu SP itu kan hanya bukti dia terima atau tidak gitu. Tapi jatuhnya peringatan itu kan tidak perlu, namanya peringatan kan tidak memerlukan persetujuan. Yang perlu dibuktikan bahwa dia pernah mendapat peringatan itu. Bisa dipaham Bu ya, Bu Lasih? Baik. Ya, jadi bahwa dia mau menandatangani itu lain soal itu hanya untuk membuktikan bahwa SP 1, 2, 3-nya pernah diberikan atau tidak. Baik. Iya, kalau memang bisa dibuktikan bahwa sudah melalui proses itu, apanya yang jadi soal kan? Itu ini. Nah, kemudian dia soal nilai itu kan dilihat saja nanti pembuktiannya. Tentu ukuran pertama adalah perundang-undangan. Ya, ukuran pertama perundang-undangan. Hierarkinya begitu. Ya. Jadi esensi tadi SP tadi tidak ditandatangani pun kan intinya hanya penandatanganan itu untuk membuktikan bahwa sudah pernah ada teguran atau tidak. Itu Bu ya. Baik Pak. Gini Pak, saya satu lagi. Nah ketika diberikan SP 1, 2, dan 3, kemudian kita lakukan semacam investigasi ya atas pelanggaran yang dilakukan karena terkait agak potensial menyangkut dana saham sehingga kita investigasi dan ternyata memang yang bersangkutan ya lalai lah ya, ceroboh lah ya. Sehingga merugikan perusahaan gitu kan. Sementara itu dana akan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah ternyata yang bersangkutan itu tidak selesai untuk melakukan pencarian tersebut. Apakah bisa dikategorikan pelanggaran berat Pak atau pelanggaran mendesak? Ya mendesak. Ya sudah diatur tidak di PKB Ibu? Ada pelanggaran mendesak hanya sifatnya kan memang yang merugikan perusahaan Pak. Nah ya kalau bisa masuk rumusan tapi tidak itu, dalam bentuk rinci, tidak rinci dalam bentuk ABCD gitu ya, hanya merugikan perusahaan. Itu tinggal argumen dalam perselisihannya nanti. Seberapa jauh bisa dibuktikan itu bahwa itu masuk dalam maksud argumen tadi. Saya sarankan begini Bapak Ibu, kalau bikin PP dan PKB ke depan setiap perundingan sebaiknya ada anotasinya. Ada catatan pada setiap pasal kenapa dia dirumuskan seperti itu. Supaya nanti ketika ada perselisihan ke depan, kita kembali pada catatan secara pembuatannya supaya tidak ada tafsir. Kelemahan kita dalam menyusun PP-PKB, kita hanya berhenti pada hasil akhir. Catatan apa yang melahirkan rumusan itu tidak terpelihara, sehingga besok ketika ada perbedaan penafsiran, semua menafsir gitu. Padahal kembali saja seharusnya. Apalagi sekarang dengan teknologi digital kan itu bisa disimpan dengan baik jejak itu.
Saran saya begitu ke depan. Oh, baik. Berarti apa petunjuk pelaksana lah ya, atau juklis atau juklaknya lah ya, artinya pada saat dibuat nggak boleh dihapus ya Pak ya, atau dibuang lah, disimpan gitu ya. Apa yang Oh ya, baik, didiskusikan Pak. itu Bu sebenarnya dicatat. Sekarang kan mudah itu. Ya. Supaya Baik. nanti kalau ada perbedaan tafsirnya kembali saja, dulu begini loh maksudnya ini. Kita sepakat itu. Itu lebih aman gitu. Ya, itu ya Bu Baik. Rasi ya. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak buka Siap. tidak buka video Kak Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini Pak Giawan. Baik Pak. Saya coba cek. Ini dari Pak Sudana Agung. Saya tertarik untuk karyawan mengundurkan diri. Tadi Bapak menjelaskan hal karyawan mengundurkan diri, mendapatkan uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah. Pemahaman saya hanya mendapatkan penggantian hak dan uang pisah. Ada kalanya karyawan mengundurkan diri pada pertengahan bulan. Ada perusahaan untuk digaji, diperhitungkan proporsional. Apakah hal ini dibenarkan? Berarti terkait dengan komponen yang dibayarkan Pak pada saat karyawan mengundurkan diri. Iya. Dan yang kedua tentang pembayaran gaji proporsional. Ya. Tadi saya katakan, kalau orang mengundurkan diri, kembali ke undang-undang yang mengatur. Apa hak undang-undangnya? Ya. Apa hak yang diatur? Itu dulu yang jadi prioritas. Lalu kemudian kalau dalam PKB-nya ada benefit lain yang diberikan, dia menjadi normatif juga gitu. Ya, itu clear itu. Ya. Soal istilah itu uang pisah dan sebagainya, tetapi yang pertama kembali dulu ke norma undang-undangnya. Orang mengundurkan diri itu apa haknya? Yang pasti tidak dapat pesangon. Lalu hak yang lainnya. Lalu kemudian kalau di PKB diatur lagi, maka apa yang ada dalam PKB juga menjadi normatif. Harus diberikan. Itu ya untuk yang pertama. Lalu kemudian untuk yang mengundurkan diri pada pertengahan bulan dan ada perusahaan digaji. Nah, ini harus kembali kepada sistem penggajian kita. Ingat, di dalam PP 36, perhitungan upah itu ada dua. Satuan waktu dan satuan hasil. Kalau satuan waktu, ya, itu semua sekarang harus dihitung berdasarkan bulanan. Ya. Tapi ada orang yang dihitung secara harian, mingguan, per 2 mingguan, itu waktu pembayaran. Itu harus itu dulu, ya. Kalau satuan hasil, ya, itu satuan hasil murni bisa juga borongan. Nah, karena itu ketika kita ingin memperhitungkan upah, harus kembali dulu pada hal tersebut. Cara perhitungan upahnya. Itu Pak Sudana ya. Jadi saya tidak bisa secara spesifik menjawab ini, tapi saya belum tahu bagaimana cara perhitungan upah di tempat Bapak itu. Apakah dia satuan hasil atau satuan waktu? Ya. Perlu ditelaah Pak ya. Iya, itu. Karena ya. Clear Pak ya, nanti ada cara perhitungan upah, waktu pembayaran upah. Itu harus clear semua itu di dalam PP PKB-nya. Ya. Gitu Pak Wayan. Baik Pak. Baik, Sudana baik. ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali partisipasinya, ini banyak sekali pertanyaan. Saya yakin masih banyak yang belum puas nih itu. Tapi itu bisa kita simpan untuk sharing session berikutnya. Cuman buat kami Pak yang rata-rata di HR, menurut Bapak selaku senior dan juga pengawas dan juga wakil dari regulator, apa itu Pak pesan-pesan buat teman-teman dan saya juga di HR Pak? Nah, pertama begini Pak, seringkali konflik industrial itu terjadi karena pemahaman yang tidak sama. Saya mengibaratkan, kalau mau bermain bulu tangkis yang baik, maka kedua belah pihak harus bisa memainkan bulu tangkis yang baik. Kalau salah satunya nggak bisa pukul bola, nggak bisa nepok, permainan itu nggak jalan itu. Jadi harus ada kesetaraan dalam pengetahuan tentang norma ketenagakerjaan. Karena itu penting melakukan pembinaan norma ketenagakerjaan bukan hanya kepada
komponen di perusahaan, tapi juga kepada pekerja buruh. Itu yang pertama. Kalau sudah sama itu mudah penyelesaiannya. Yang kedua, apapun yang akan dibuat oleh perusahaan, tolong selalu berawal dari kajian tentang potensial dispute. Ya. Potensial dispute itu bisa disebabkan karena macam-macam. Ya, misalnya tadi tafsir yang keliru. Tadi misalnya tafsir keliru tadi penerapan perhitungan uang pesangon setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Seolah-olah normatif itu yang berlaku, padahal tidak. Esensi dari PKB adalah kesepakatan. Nah, hal-hal begini harus kita kaji. Jadi kebijakan apapun yang akan diambil oleh perusahaan, saya sangat menyarankan dua. Yang pertama tadi sudah, yang kedua ini yang penting sekali adalah kaji jangan sampai ada potensial dispute yang terkandung di dalamnya. Ini. Nah, itu dua Pak yang saya sarankan. Baik. Begitu Pak Wen. Baik, jadi menyamakan tafsir dan membuat kajian supaya tidak dispute, Pak ya? Iya, betul. Sebelum ambil kebijakan. Gitu. Baik, saya undang Pak Eko. Kopi Pak Eko? Kopi Pak Wayan. Ya, izin untuk mengapresiasi Pak Giawan sebagai narasumber kita. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Giawan. Luar biasa kita malam ini bisa mendapatkan narasumber seorang mediator yang sangat kompeten. Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan ya, saya yakin teman-teman pasti puas terhadap praktek-praktek yang beliau sampaikan ke kita. Tapi saya tangkap tadi pesan besar beliau adalah intinya jangan sampai konflik ya Pak, karena over cost. Hidden cost-nya sangat banyak ketika kita punya konflik hubungan industrial gitu ya. Jadi diselesaikan sebagian besar dengan mekanisme bipartit begitu. Dan kami dari PT Kreasi Lintas Indonesia Kompeten atau biasa disingkat dengan KLIK sangat mengapresiasi. Kami tunggu lagi Pak nanti sharing session berikutnya. Mungkin perlu dibuatkan series ini Pak Wayan, nanti ketemu praktisi di industri gitu ya. Ada Om Hada di sini yang bisa juga kita tandemkan nanti. Yang pasti terima kasih waktunya, sudah sangat malam pasti di Timur ini 10:30 ya Pak ya. Siap, terima kasih banyak, sehat selalu Pak Giawan, monggo amin, Pak Wayan. Ya. Ada info tadi Pak Giawan, bocorannya akan ada semacam mandatori ya untuk teman-teman di LKS Bipartit terkait dengan kader norma kerja. Nah, itu mungkin bisa menjadi next topik kita pada bulan-bulan selanjutnya. Izin Pak, nanti mohon bisa diupdate Pak. Siap, siap. Kami menyampaikan sertifikat apresiasi Pak Giawan, mudah-mudahan bisa diterima secara elektronik. Sungguh satu event yang sangat menggugah karena banyak sekali teman-teman bertanya, bisa jadi karena ini sesuatu yang baru, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah hampir 2 tahun, dan kita masih tetap belajar bagaimana menerapkannya secara baik, dan terutama tadi menghindari potensi dispute di perusahaan. Sekali lagi terima kasih. Kegiatan sharing Selasa pada minggu ini cukup padat. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada sharing online terkait dengan kompetensi. Nah, salah satu penerapan atau terbitnya surat edaran Menteri terkait dengan kewajiban sertifikasi MSDM. Perlu nanti kita perdalam bagaimana arah kebijakan dan peran serta sinergi antara BNSP, asesmen, kemudian LSP, dan juga perusahaan untuk membuat karyawan, khususnya tim HR, semakin kompeten. Silakan mendaftarkan diri atau nanti pada teman-teman yang sudah terdaftar akan kita infokan link Zoom untuk kegiatan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus
online session menuju Indonesia Kompeten menghadirkan 4 narasumber, Bapak Bonardo Aldo-Tobing, Komisioner BNSP bidang sertifikasi, kemudian Bapak Jumari, Master Assessor, Direktur LSP Top Indonesia, kemudian Bapak Apin Afian dari LSP MSDMKI, Ketua Komite Skema, dan juga Ibu Deni Putri, beliau merupakan General Manager PJB Academy. Silakan bergabung dan mengundang partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan lain untuk hadir pada sharing online hari Sabtu nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Giawan, Bapak Ibu yang ingin memberikan reaction silakan, akan saya capture bisa melalui jempol, tepuk tangan, dan lain-lain. Ya, terima kasih Bu Marisa. Ari, ya, oke. Terima kasih apresiasinya Pak Giawan. Sekali lagi terima kasih, sudah cukup larut, tapi beliau sangat komit untuk memberikan penjelasan kepada kita. Baik Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi hari Sabtu besok dan kegiatan sharing Selasa selanjutnya. Terima kasih Pak Giawan dan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Sukses selalu. Terima kasih.